Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru ala taufiqi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu ta'dziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma aslih lana sya'na kula wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita taufik untuk bisa melakukan ketaatan di waktu yang mulia. Kita masih di bulan haram ya. Kita masih di bulan haram, kita di bulan Muharram yang merupakan salah satu dari bulan haram atau bulan yang mulia. Dan kita mengerti bahwa ibadah yang dilakukan di tempat atau di waktu yang mulia, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Namun perlu kita pahami bahwa keutamaan tempat dan keutamaan waktu tidak bisa melebihi keutamaan dari zat itu sendiri, zat ibadah itu sendiri. Dan zat ibadah itu tergantung dari baik buruknya ibadah hatinya. Maksudnya begini, orang yang salat di shaf pertama tentu pahalanya lebih besar ketimbang orang yang salat di shaf ketiga dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau dikatakan orang yang salat di shaf ketiga dia khusyuk, dia ikhlas. Sementara yang di shaf pertama kurang khusyuk, kurang ikhlas. Mana yang lebih baik? Yang shaf ketiga. Ya, jadi adanya tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia bukan berarti kemudian kita melalaikan kualitas dari zat ibadah itu sendiri. Ya, makanya pernah saya sampaikan di tempat ini bahwa sebuah ibadah nilainya tidak dilihat pada keutamaan ibadah itu secara langsung, tapi dia mengalami sebuah proses pengalihan. Misalnya, kita baca Quran di bulan haram, nilainya 1000 lah katakan. Kita baca Quran di luar bulan haram, nilainya 100 katakan. Tapi ketika 1000 dikali 1, nilainya 1000, 100 dikali 1000 jadi 100.000, atau yang 1000 dikali 0 maka nilainya 0, yang 100 dikali tidak terhingga maka nilainya tidak terhingga. Dan bilangan pengali itu adalah keikhlasan. Bilangan pengali itu adalah keikhlasan. Maka kita lihat ada orang-orang yang masuk surga disebabkan memberikan minum seekor anjing, sementara ada orang yang masuk neraka gara-gara jihad. Kan padahal jihad nilainya besar ya, tapi orang itu lupa membesarkan bilangan pengalinya ya. Maka buat orang yang mengerti ini, kita berusaha minta tolong kepada Allah ya. Makanya ketika kita minta tolong kepada Allah, bukan ditolong untuk sekedar beribadah, tapi kita katakan Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beribadah dengan baik, bukan sekedar bisa beribadah. Semoga Allah berikan kita taufik. Tapi kita berusaha mengambil faedah dari kitab Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Di sini ada beberapa bab awal tentang keutamaan mempelajari nama dan sifat Allah. Yang kemarin sudah kita ketahui bahwa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan salah satu tujuan diutusnya Rasul. Rasul diutus itu yang pertama memperkenalkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi setiap Rasul itu dia punya tugas 3. Yang pertama memperkenalkan hamba kepada Rabb-nya. Yang kedua menjelaskan jalan menuju Rabb-nya. Yang ketiga menjelaskan balasan orang-orang yang sampai kepada Rabb-nya. Dan menjelaskan balasan orang-orang yang tidak sampai kepada Rabb-nya. Artinya balasan dari perbuatan seorang hamba itu surga dan neraka. Itu yang kemarin sudah kita dapatkan dari kitab ini ya. Bahkan dikatakan bahwa mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan poros kebahagiaan. Poros kebahagiaan. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang bahagia adalah orang mengenal Allah. Ya kemarin sudah kita coba sepakati ya, bahagia itu apa Pak? Bahagia apa bahagia? Hah? Kita pengen bahagia itu apa sih? Apa bahagia? Senang. Senang, bahagia itu sinonim ya. Apa bahagia? Bahagia itu kan ketenangan jiwa ya.
Orang yang tenang hatinya, tenang jiwanya, dia akan bahagia. Ya. Ada nggak orang miskin bahagia? Ada. Ada orang kaya bahagia? Ada nggak orang miskin tidak bahagia? Ada nggak orang kaya tidak bahagia? Ada pilihan, miskin bahagia, kaya tidak bahagia. Pilih yang mana? Kaya bahagia. Masih istiqomah seperti 2 bulan yang lalu ya. Masih istiqomah. Pertanyaannya 2, jawabannya cari yang ketiga. Nah, itu semua ketika kita tenang, itu ketika kita kenal Allah. Ya kalau kita nggak kenal Allah, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Ya, ya kalau misalnya kemarin saya kasih contoh, misalnya kita lagi safar, kita lagi perjalanan keluar kota. Yang kita mau tuju misalnya Surabaya lah, di tengah jalan anak kita sakit. Waduh, ini harus ke rumah sakit nih. Ya keluarlah di sebuah tempat yang ya mungkin kabupaten lah, nggak ada rumah sakit besar. Kita ke situ, kita ke UGD, diperiksa sama UGD, kita tenang sedikit, tapi kita masih belum yakin karena dokternya dokter IGD. Kita pengen ke spesialis anak. Spesialis anaknya nggak praktek hari itu, jadi ke IGD saja. Pas lagi di IGD ada orang datang, dokter yang lain, kemudian diperiksa sama dokter itu. Selain dokter IGD gitu, pas diperiksa dikasih resep, udah kasih ini aja, dah. Kita tenang sedikit, tapi belum begitu nyaman. Tadi kalau sampai Surabaya kita cek ke dokter anak, ya spesial anak gitu. Pas kita mau bayar, terus kasirnya bilang gini, Bapak beruntung. Bapak tahu nggak? Tadi yang meriksa anak Bapak itu dokter anak terbaik se Indonesia. Dia lagi kunjungan ke klinik ini. Kita langsung tenang nggak kalau gitu? Tenang. Kenapa? Kenal. Kenal. Kenapa hidup kita nggak tenang? Kita nggak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita akan tenang. Baru juga saya kasih contoh, misalnya ada orang lagi posisi kebakaran di lantai 6 gitu. Kemudian tim penyelamat pakai helikopter sama bawa kren gitu. Dudu gitu harus naik kren itu. Kita bingung, ini kita berlima, badannya gede-gede semua. Ya kelas-kelas 100 kilo semua gitu. Nah, naik kren ntar kita jatuh dong gitu. Kita khawatir nanti jangan-jangan gak mati kebakar tapi mati jatuh gitu. Terus dikasih tahu sama tim rescue-nya gitu. Pak jangan takut Pak, tali yang kita pakai ini walaupun kecil namanya tali karmantel. Secara teknis tali ini bisa ngangkat beban sampai 2000 kilo. Dan ini pakai 4 tali berarti 8000 kilo. Pas kita tahu kita tenang. Karena kita bergantung kepada sesuatu yang kuat. Nah begitulah hidup kita. Ya ini yang dikatakan oleh penulis di pertemuan di bab yang sebelumnya itu tentang mengenal nama-nama Allah menjadi poros kebahagiaan. Kemudian penulis mengatakan, saya baca saja nanti kemudian kita ambil faedah dari apa yang ditulis oleh penulis. Sesungguhnya mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia merupakan cita-cita tertinggi manusia. Kita harus sepakati dulu, Al-Husna ini bukan sekedar nama yang baik, tapi yang paling baik. Jadi Al-Husna ini bentuk superlatif. Kalau Hasan itu baik, kalau Husna yang terbaik. Maka kalimat Allah ada kalimat yang terindah. Dan sifat Allah adalah sifat yang mulia. Ini juga harus kita sepakati. Dari awal kita sudah meyakini bahwa setiap nama yang baik pasti harus memiliki sifat. Setiap nama yang baik harus memiliki sifat. Apalagi nama itu yang paling baik. Pasti dia memiliki sifat terbaik. Maka sifat Allah, sifat yang suci dari kekurangan. Bahkan sifat Allah sifat yang suci dari ketidaksempurnaan. Contoh misalnya namanya Budiman. Tapi kelakuannya bajingan, namanya jadi indah nggak? Cuma nama doang lo. Namanya dermawan, tapi orangnya pelit banget. Namanya Julita, cantik. Namanya Jelita, tapi ya begitu deh gitu. Ya, akhirnya nggak bagus nama itu. Nah, ketika nama Allah dikatakan husna, berarti sifatnya menjadi sifat yang mulia. Ya, jadi ketika kita mengenal ini, ya ini menjadi cita-cita tertinggi manusia. Dia merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi. Kenapa menjadi ilmu yang paling mulia? Tapi sekarang kita nggak usah bicara ilmu dulu. Kita bicara Quran. Keutamaan baca Quran apa Pak? 1 huruf sama dengan 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 1 huruf bernilai 10. Ya. Tapi Nabi pernah bertanya, ayat apa yang paling mulia di dalam Quran? Ayat kursi. Surat yang paling mulia di dalam Quran surat apa? Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah dengan kita baca Al-Lahab secara pahala sama nggak per hurufnya? Sama. Kita baca di Al-Fatihah sampai Anas
Secara pahala sama, setiap huruf sama dengan satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 di sisi Allah. Kenapa Al-Fatihah lebih mulia ketimbang surat yang lainnya? Karena Al-Fatihah ya, mengandung berita tentang Allah. Ya, sementara Al-Lahab mengandung berita tentang makhluk. Ketika Allah lebih mulia dari makhluk, maka surat, ayat yang berbicara tentang Allah, dia lebih mulia ketimbang surah yang berbicara tentang makhluk. Walaupun dari sisi pahalanya sama, namun dari sisi kandungannya Al-Fatihah lebih mulia dari Al-Ikhlas. Sekarang ilmu. Ilmu dunia sama ilmu akhirat, mana yang lebih mulia? Akhirat. Kenapa? Karena akhirat lebih mulia. Maka mempelajari ilmu akhirat, ilmu agama lebih mulia ketimbang ya, ilmu dunia. Maka Nabi mengatakan misalnya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Nah, ilmu dunia banyak. Ada tahsin, ada sejarah, ada tauhid, ada Quran. Ya, maka mempelajari ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena mempelajari zat yang maha mulia. Sebagaimana tadi, surah Al-Fatihah menjadi surah yang mulia karena mengandung berita tentang Allah. Maka ilmu yang berbicara mempelajari tentang hak-hak Allah menjadi ilmu yang paling mulia. Ya, ilmu yang paling mulia. Ya, maka mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan puncak ilmu. Ya, merupakan puncak ilmu. Jadi ilmu yang paling mulia adalah ilmu mempelajari nama dan sifat Allah. Tapi sekarang kita bisa membedakan akidah dan tauhid. Kita sering mengatakan akidah dan tauhid. Apa bedanya akidah dan tauhid? Akidah itu pokok-pokok keyakinan di dalam agama. Berarti di dalamnya ada rukun iman lah. Kalau kita lihat pembahasannya rukun iman yang 6. Percaya kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, hari akhir, kemudian juga takdir, tentang iman kepada Allah. Sementara tauhid itu bagian dari akidah. Tauhid itu iman kepada Allah, mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kalau kita lihat berarti bahasan akidah dan bahasan tauhid mana yang lebih luas? Akidah lebih luas dari tauhid. Tapi inti dari akidah adalah tauhid. Iman kita kepada malaikat tergantung iman kita kepada Allah. Kenapa? Karena berita tentang malaikat itu datang dari Allah. Ketika kita tidak mengimani Allah, maka kita sulit mengimani malaikat. Artinya kalau kita bicara bahwa tauhid ini bagian dari akidah, tapi tauhid ini inti dari akidah. Nah, tauhid ini kita bisa mengesahkan Allah kalau kita kenal Allah. Ya. Kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita kenal siapa zat yang kita ibadahi. Maka kata penulis, ya mengenal Allah merupakan inti dari tauhid. Tauhid inti dari akidah. Ya, akidah merupakan pondasi dari bangunan seorang muslim. Ya kalau kita lihat bangunan, ini kan pondasinya akidah. Ya. Bangunan ini pondasi akidah. Maka Allah berikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik gitu. Pohon yang baik kan pohon yang akarnya kuat. Nah, akar kuat itu persoalan keyakinan, akidah. Jadi kalau kita lihat ini rumah, bangunan, yang membuat bangunan ini kuat adalah pondasi. Nah, pondasi ini akidah. Tapi inti dari akidah itu adalah tauhid. Nah, inti dari tauhid itu adalah tauhid asma wa sifat, mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ini menjadi puncak ilmu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dengan mengenal Allah lewat nama dan sifatnya, manusia bisa menggapai kehidupan yang tentram. Karena kehidupan manusia tergantung kepada kehidupan hati dan ruhnya. Iya, kehidupan hati dan ruhnya. Ya, bahagia itu adanya di mana, Pak? Di hati. Orang yang bahagia, orang yang hatinya bahagia. Ya, orang yang hatinya bahagia. Bahagia itu nggak ada di tangan. Ya, bahagia itu nggak di tangan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ketika di penjara dia mengatakan, kau tidak bisa membuat aku susah karena bahagia bersamaku di dalam hatiku. Ini ketenangan membuat kita bahagia. Dan ini hati. Ingat nggak ketika Rasul dan Abu Bakar di gua Tur ketika berlindung mau hijrah.
Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Idza ahadukum nadhara tahta qadamayil absarna." Kalau salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, pasti kita kelihatan. Itu berarti kondisinya genting nggak? Genting kan? Ya, kalau kita dalam kondisi gitu, kira-kira perasaan kita gimana? Stres nggak? Stres. Terus kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, ma ra'yuka bi'ithnain. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Abu Bakar langsung tenang. Tenang. Kenapa? Yakin Allah jadi penolong. Ya, maksudnya gini, meyakini bahwa Allah bersamanya itu membuat Abu Bakar tenang. Ya, kadang-kadang kita bingung, Allah bersama. Kalau Allah bersama berarti Allah ada di mana? Nah gini, di dalam bahasa kita pun kebersamaan itu tidak melazimkan kesatuan zat. Kebersamaan tidak melazimkan kesatuan tempat. Ya, coba misalnya seorang pilot, dia bilang sama petugas ATC, Pak, tolong Pak, radar saya mati. Terus kata petugas towernya gini, tenang Cap, saya bersama Anda. Ketika si petugas tower mengatakan saya bersama Anda, si petugas tower sama pilot satu jasad nggak? Enggak. Satu tempat nggak? Enggak. Kalimat bersama ini maksudnya apa? Support, pertolongan. Gitu. Nah, ketika ketika Rasulullah mengatakan pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Kira-kira Abu Bakar tenang nggak? Tenang. Kenapa? Karena kenal Allah. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha kuat, Allah yang maha bijak. Dia tenang langsung. Ya, bersama ya Allah yang maha kuat. Ya, kayak kita misal jalan. Kita jalan pas lewat gang, ada preman lagi mabok. Mabok, 5 orang pakai golok sambil mabok. Wah, takut ya kita? Ya, takut. Tapi bersama kita Kopassus. 10 orang bersenjata lengkap. Pulang perang, belum makan. Kira-kira kita tenang nggak? Tenang, kita bersama yang kuat. Nah, lihat, ketika dia kenal Allah, dia tenang. Subhanallah. Ya. Coba kalau misalnya kita, nauzubillah, ada orang bilang sama istrinya, Mah, qadarullah, papa ketipu. Seluruh harta harus kita jual. Kita mulai dari nol. Tenang Mah, Allah bersama kita. Kira-kira bisa tenang nggak? Susah ya. Kalimat Allah bersama kita buat kita, itu cuma sesuatu yang ada di lisan doang. Tenang, Allah bersama kita. Ya apa? Sambil nangis gitu. Tapi Abu Bakar dikatakan, ya Abu Bakar, jangan takut. Jangan sedih, Allah bersama kita. Tenang langsung Abu Bakar. Kenapa? Kenal Allah. Kenal. Ya, kenal Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, taib. Tidak ada kebaikan pada kehidupan hati melainkan dengan mengenal penciptanya. Kebaikan hati kita ketika kita kenal Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan beribadah kepada Allah, bertaubat, berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Coba kita lihat. Ya, kenapa sih dikatakan kebaikan pada kehidupan hati itu dengan mengenal kita beribadah. Dan ibadah kita bisa baik kalau kita kenal Allah. Ya. Kita bisa beribadah dengan baik kalau kita kenal Allah. Pondasi ibadah ada berapa, Pak? Pondasi ibadah ada berapa? 3. Yang pertama apa? Cinta. Yang kedua, takut. Yang ketiga, harap. Dan ini bisa muncul kalau kenal Allah. Ya, kalau kenal Allah. Maka orang yang punya 3 rasa ini, dia ibadahnya bagus. Misalnya gini deh, kita buat ilustrasi deh. Ini jemaah ini kita buat 3 kelompok, A, B, C. Kemudian suruh lari sampai patung pancoran misalnya. Lari, kelompok 1 lari, ngapain lari? Lari ngapain? Lari aja, lari. Ngapain sih disuruh lari gitu? Kelompok 2 suruh lari sampai sono, ya, dapat duit 500 miliar. Kira-kira yang kelompok kedua sama pertama mana yang lebih cepat? Yang kedua. Yang ketiga suruh lari, dikasih tahu dapat 500 miliar, di belakangnya dilepasin anjing herder. Mana yang lebih cepat? Yang ketiga. Lihat, orang yang kenal Allah, dia takut kepada Allah. Ya. Dia takut. Ya. Kan orang yang gini, orang yang takut kepada Allah, ibadahnya bakal baik. Ya. Orang yang nggak takut kepada Allah, pasti banyak melakukan perbuatan dosa. Karena merasa aman dari hukuman Allah. Ya. Nah, maka orang-orang yang kemudian dia kenal Allah di hatinya, ya, kemudian dia beribadah kepada Allah, maka itu akan membuat hatinya menjadi hidup. Nah, hatinya menjadi hidup.
Ya. Kenapa ibadahnya baik? Ya, ibadahnya baik, maka hatinya menjadi hidup. Nah, kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang kehilangan kehidupan seperti ini, maka dia telah kehilangan semua kebaikan. Ya, orang yang kenal Allah, dia nggak beribadah kepada Allah. Ketika nggak beribadah kepada Allah, maka hatinya sakit. Dan hati yang sakit itu hati yang nggak ada kebaikan di dalamnya. Nah, misalnya, ya kenapa kebaikan itu di hati? Karena yang membuat kita senang dan susah itu rasa. Lebih enak jadi orang kaya atau orang merasa kaya? Mana yang membuat bahagia? Kaya atau merasa kaya? Hah? Yang membuat hidup kita tenang, jadi orang kaya atau merasa kaya? Nah, yang membuat kita susah, miskin atau merasa miskin? Merasa miskin. Saya pernah punya kenalan itu, ya qadarullah dia harus turun dari jabatannya karena dia staf menteri itu, terus dia jual rumahnya, ya dia bilang, Haryanto, coba bayangin, dia jauh di atas saya usianya, ya saya dalam masa-masa yang pensiun, mau pensiun ini, lihat rumah nggak punya, sisa penjualan rumah tinggal 2,5 miliar, sama mobil cuma 2, punya uang 2,5 miliar, mobil 2, dia merasa hidupnya sudah sulit. Dia belum pernah ngerasain token PLN bunyi malam-malam, dia nggak bisa ngisi karena nggak ada pulsa, gitu, nggak ada. Ya, punya uang 2,5 miliar, mobil 2 aja masih bingung gitu, masih merasa susah. Padahal dia nggak susah gitu kan. Jadi yang tersiksa itu merasa gitu. Nah, orang-orang yang nggak kenal Allah, nggak ada kebaikan di hatinya. Kenapa? Ya, sempit hatinya. Ya, hatinya sempit. Ya. Seandainya hal itu diganti dengan semua kenikmatan dunia, tidak akan mungkin bisa berganti. Bahkan dunia dan sisinya tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan tersebut, kehidupan hati. Masya Allah. Ya. Orang kalau udah bahagia, ya. Coba kita lihat. Ya, orang-orang cari kebahagiaan kan. Apa orang hipis? Pengen bahagia apa? Tinggalin dunia gitu. Yang penting bisa bahagia. Apa bahagia itu? Mengenal Allah. Ya, kalau bahagia yang mereka rasakan itu bahagia yang sementara. Ya. Segala sesuatu yang terlewatkan masih ada penggantinya, tetapi jika kehilangan Allah, tidak ada yang bisa yang menggantikannya. Subhanallah cuma. Ya. Kalau kehilangan Allah, habis kita. Kemudian penulis mengatakan, gejala yang aneh dari kebanyakan manusia, bagaimana waktu terus bergulir, usia terus berjalan, sedangkan hati tertutup dari mengenal Allah, tidak dapat mencium wanginya sedikit pun. Dia keluar dari dunia sebagaimana dia masuk ke dalamnya, tidak merasakan kehidupan yang sejahtera. Bahkan hidupnya di dunia seperti kehidupan binatang ternak. Maksudnya apa binatang ternak? Ya cuma makan dan minum. Yatamatta'una wa yaquluna kama taqula an'am. Dalam Quran dikatakan, mereka senang-senang cuma makan dan minum sebagaimana makan dan minumnya binatang. Mereka bahagia gak sih? Orang yang foya-foya, dugem tiap hari, bahagia gak sih? Bahagia sebentar. Bahagia sebentar. Ya. Dia tidak pernah merasakan ketenangan hati secara utuh. Ya, orang yang dugem mungkin hura-hura ya, artis-artis itu. Ya, mereka bahagia nggak? Kelihatannya bahagia. Kelihatannya bahagia. Ya, cuma kelihatannya bahagia. Ya, kemudian dia berpindah ke alam kerugian. Hidupnya di dunia merana, kematiannya tersisa dan hari akhirnya sengsara. Nauzubillah. Ya. Tadi kita katakan kebaikan di dunia apa sih? Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim ketika mengatakan, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkan kami dari neraka. Kehidupan yang baik di akhirat apa? Masuk surga. Kehidupan yang baik di dunia apa, Pak? Kehidupan yang baik di dunia ditafsirkan oleh para ulama, semua kebaikan yang membuat kita hidup dengan baik di dunia, maka itu adalah kebaikan. Segala sesuatu yang membuat kita hidup dengan baik di dunia adalah kebaikan. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan kebahagiaan itu ada 3. Pertama, kebahagiaan yang melekat pada diri kita. Apa misalnya? Sehat. Sehat bahagia nggak, Pak? Bahagia. Orang sehat itu bahagia. Ya. Maka kalau kita ngeliat orang yang kecelakaan, musibah, ngeliat orang yang akalnya nggak sempurna, ngeliat orang yang jasadnya nggak sempurna, ngeliat musibah, yang kita ucapin apa, Pak? Ada satu doa kalau kita ucapin, Allah jamin kita nggak dapat musibah dari yang kita lihat. Kita ngeliat orang tabrakan nih, ngeliat orang lah sama Allah, misal kakinya
buntung misalnya gitu. Kita ngucapinnya apa? Amit-amit, cabang bayi. Itu zaman dulu. Ya. Alhamdulillahilladzi afani bima talaqa bi wa faddalani ala katsir mimma khalaqta tafdila. Kata Nabi SAW, ketika kita baca ini kita akan selamat dari apa yang kita lihat. Artinya kita bahagia secara yang melekat pada kita. Yang kedua, kebahagiaan yang di luar kita. Apa misalnya? Nabi SAW mengatakan min sa'adatil mu'min, kebahagiaan seorang mukmin adalah yang pertama mar'atu solihah, istri yang soleh. Yang kedua, al-makan wasi, tempat yang luas, rumahnya lapang. Yang ketiga, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya. Coba ada orang pulang kerja, mobilnya mogok 15 kali. Sampai rumah, rumahnya sempit berantakan. Ditambah istrinya bawel, bisa bahagia nggak kira-kira? Ya. Bisa, tapi kecil kemungkinan. Nah kata Imam Al-Qayyim, ya, Nabi rumahnya kecil nggak? Kecil. Ya, Nabi rumahnya kecil. Nah makanya kata Imam Al-Qayyim yang ketiga ini kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Karena setiap amal soleh membuat kita bahagia. Setiap amal soleh membuat kita bahagia. Kita hafal kan Pak? Ketika dikatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan berzikir hati menjadi tenang. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Tenang itu apa tadi? Kebahagiaan kan? Kebahagiaan itu adalah tenangnya hati. Jadi dengan beribadah kita bisa menjadi bahagia. Dan orang-orang yang kemudian ya mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang-orang yang bahagia kehidupannya. Ya walaupun dunianya ya dianggap kelihatannya nggak bahagia dunianya. Ya, walaupun dunianya nggak bahagia, tapi kan tadi bahagia itu di hati. Kemudian penulis mengatakan, dia keluar dari dunia di dalam keadaan tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun, dan dia meninggalkan dunia dalam keadaan terhalang dari kenikmatannya. Ya, karena kenikmatan dan kelezatan serta kebahagiaan yang sempurna hanya ada pada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dekat dan rindu kepada perjumpaan dengan Rabb-nya. Lihat. Sedangkan hidup yang paling sengsara adalah kehidupan hati yang tercerai-berai, jiwa yang terobek-robek, yang tidak memiliki tujuan yang benar serta jalan yang jelas, sehingga dia bisa menuju kepadanya. Jalannya bercabang, banyak tikungan. Di setiap jalan terdapat onak dan duri. Dia pun kebingungan di atas muka bumi, tidak mengetahui kemana dia harus melangkah. Seandainya berpindah, dia tidak akan bisa, dan hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Tidak ada yang dapat menyejukkan pandangan matanya sehingga dia menuju kepada sembahan Rabb dan pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Jadi kata penulis, ya, yang membuat kita bahagia adalah kita cuma kembali kepada Allah. Yang bisa membuat kita bahagia adalah kembali kepada Allah. Kenapa Pak? Apa konstruksi logika? Kenapa dengan kembali kepada Allah kita akan bahagia? Baik, konstruksi logikanya begini. Bahagia itu adanya di hati. Sekarang kita bisa nggak minus hati kita sendiri? Bisa nggak minus hati kita sendiri? Siapa yang bolak-balikin hati kita? Allah. Allah mengatakan dalam surah An-Najm, wa annahu wa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah yang membuat orang tertawa, sesungguhnya Allah yang membuat orang menangis. Artinya, ya hati kita benar-benar dikendalikan oleh Allah. Maka untuk bisa bahagia kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Nah, kalau kita lagi galau, ya kita lagi galau, yang kita lakuin apa Pak? Ada doa Pak, doanya kalau baca doa ini kata Nabi diganti tuh rasa galau dengan bahagia. Kita minta kepada Allah untuk memberikan kebahagiaan. Allahumma anta rabbi wa ana abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiha hukmuk adalun fiha qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaitaha bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw alamtahu ahada min khalqik aw ta'tharta fi ilmi ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a sadri wa nura qalbi wa jala husni wa dhahabal hammi. Hafal Pak. Ya, saya hafal gitu dicengin sama jamaah. Ustadz hafal Ustadz sering galau ya jadi hafal. Ini udah gak hafal seuzon lagi sama Ustadz ya gitu. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Kita minta kepada zat yang pegang hati kita. Mudah gak Allah memberikan ketenangan buat kita? Mudah. Nah persoalannya ketika kita minta kepada Allah,
Kita harus kenal Allah. Allah Maha mendengar. Bagaimana kita minta kepada Allah kalau kita nggak yakin Allah mengabulkan doa kita? Ya. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Ya. Subhanallah. Allah mudah membolak-balikan hati kita. Tahu dari mana kita? Kita kenal. Ternyata Allah punya nama Muqallibul. Zat yang bolak-balikan hati. Allah punya nama ya As-Sami, yang mendengar doa. Dan ketika kita berdoa dengan keyakinan itu, maka besar kemungkinan Allah akan berikan kebahagiaan buat kita. Ya, jadi ini jamaah rahimani wa rahimakallah. Kemudian, barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu, yaitu Allah, dan langkah satu-satunya ada keridoannya, maka dia akan meraih puncak harapan dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Ini juga kata Ibnu Taimiyah, dia katakan anna fid dunya jannatun. Di dunia itu ada surga. Surga. Karakter surga apa, Pak? Karakter dasar surga apa? Nggak ada kesedihan. Ada orang masuk surga, istrinya di neraka. Sedih apa enggak? Hah? Mau bilang enggak enak. Sedih apa enggak? Ada orang di neraka, ada orang di surga, anaknya di neraka. Sedih apa enggak? Ada orang di surga, bapaknya di neraka. Sedih apa enggak? Enggak. Bukankah Ibrahim bapaknya di neraka? Bukankah Lut istrinya di neraka? Bukankah Nuh anaknya di neraka? Enggak, karena karakter surga itu tidak ada kesedihan. Kalau di surga punya rasa sedih, bukan surga namanya. Dan dikatakan di surga, di dunia ini ada surga. Ya, di dunia ini ada surga, artinya di dunia ini ada kehidupan. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa man lam yadkhuluha lam ila yadkhulu jannata fil akhirah." Barang siapa yang enggak masuk surga dunia, dia enggak masuk surga di akhirat. Apa itu surga di dunia? Ya, mengenal Allah, iman kepadanya, cinta kepadanya. Ini surga dunia. Ya, jadi surga dunia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya yang merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Tapi mungkin ya kita cinta sama Allah kalau kita nggak kenal Allah. Subhanallah. Ya. Kalau orang cinta, biasanya cinta itu dasarnya apa sih? Ya, dasarnya apa? Orang bisa cinta itu dasarnya apa? Ada kebaikan yang dia dapatkan dari orang yang dicintainya, bisa kecantikan, bisa harta gitu, ya. Nah, coba kita bayangkan. Kemarin saya pernah tanyakan, bagaimana kemudian kita nggak cinta sama Allah? Kita nggak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa Allah gitu. Ya, kalau mungkin saya buat pertanyaan lagi, ya, semalam kita tidur jam berapa? Antum jam berapa, Pak Hakim? Jam 11. Antum jam berapa? Lu bohong. Kalau dia tahu tidur jam 11, berarti dia belum tidur. Ya kan, kita tahu nggak tidur jam berapa? Nggak tahu kan? Kenapa? Kita nggak bisa menidurkan diri kita sendiri. Coba kalau kita bisa tahu, saya mau tidur jam 11, ya, 22.56, 22.57, tidur nggak mungkin. Uyak-uyak yang bisa begitu gitu. Ya. Kita nggak bisa menidurkan diri kita sendiri, subhanallah. Ya. Coba hal-hal yang begitu kalau kita timbulkan, bagaimana kita nggak cinta sama Allah? Ya. Jangan kan yang gede-gede deh, yang kecil-kecil aja. Ya. Bagaimana juga saya tanyakan, misalnya antum dinas keluar negeri, umroh atau haji lah gitu, terus pulang, dimasakin sama mertua sayur asem, pakai sambal, sama empal. Yang bikin enak apanya? Sambalnya, sayur asemnya, apa empalnya? Laparnya. Masya Allah. Terus apa lagi? Hah? Yang bikin masakannya karena mertua gitu ya. Taib, antum lapar, sambalnya mantap, tapi dikasih sakit sama Allah. Allah gak berikan lidah buat kita. Antum lagi panas dalam, tenggorokan sakit, bibir pecah-pecah, dan susah buang air besar itu. Berarti sumber kebahagiaan siapa? Allah. Kita lupa. Kita jalan keluar kota, kita ngeliat pemandangan indah, Masya Allah, mantep, pantainya indah. Ya Rob, Allah kasih mata buat kita. Allah kasih mata buat kita. Allah sumber buat kita.
Bagaimana kita nggak cinta Allah? Nggak satu pun yang kita miliki hari ini kecuali kita butuh Allah. Ini yang kecil-kecil doang, gitu. Apalagi yang besar-besar. Kadang-kadang kita lupa. Kita ke dokter, berobat, ya. Terus kita puji dokter-dokternya hebat. Kita nggak berpikir, siapa yang pegang hati dokter itu? Siapa yang pegang pikiran dokter itu? Ya. Kita pitching, masukin tender, diterima, wah kita hebat, merasa kuat. Kita bertanya, yang kita diterima sama calon customer kita, siapa yang ngebalikin hatinya buat nerima kita? Ya. Orang yang kenal ini, dia akan jadikan Allah tujuan hidupnya. Dia nggak jadikan Allah alternatif. Sekarang banyak orang jadikan Allah alternatif. Kalau udah mentok kemana-mana baru ke masjid. Ditanya, tumben ke masjid. Saya punya masalah kemana-mana nggak selesai. Saya harus kembali kepada Allah. Allah terakhir. Harusnya sebelum kita ketuk pintu manusia, ketuk pintu Allah. Seperti misalnya hubungan suami istri, jemaah. Ya, kalau kita lagi akad nikah, kita kan tahu tuh. Ayat yang sering baca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddah wa, dan Allah yang menjadikan kasih sayang di antara kalian. Sadar nggak kita? Cinta kita kepada istri kita itu given dari Allah. Karena Allah masukkan rasa cinta itu di hati kita. Allah masukkan rasa cinta itu di hati istri kita yang kita bisa saling mencintai. Kalau kita katakan cinta itu karena cantik, orang bisa mencintai. Walaupun misalnya yang laki-laki nggak kaya, istri nggak cantik, tapi bisa mencintai. Kenapa? Itu given, anugerah dari Allah. Terus kita ingin merawat cinta itu dengan meninggalkan zat yang telah memberikan rasa cinta di hati kita. Kan nggak mungkin. Bagaimana rumah tangga kita bisa bahagia? Ya kita harus bersyukur, berterima kasih, mencintai zat yang telah memberikan rasa cinta di hati kita dan pasangan kita. Subhanallah. Coba kita pulang ke rumah ada istri yang mencintai kita, kita cinta sama istri. Masya Allah bahagia kita. Tapi bagaimana kita pulang ke rumah ada rasa enak sama istri, istri sebel sama kita. Anak-anak juga gak suka sama kita, rumah kayak neraka. Subhanallah, kenapa? Karena Allah gak berikan rasa cinta di hati kita. Terus kita gak mau balik sama Allah. Dengan kita mengenai ini, kita akan kembali kepada Allah. Dengan kembali kepada Allah, kita akan bahagia. Ini maksudnya gitu. Ya. Maka nggak ada satupun kehidupan kita yang kecuali pasti ada Allah di situ. Gitu. Ya makanya Nabi SAW bentuk ketidakberdayaannya mengatakan wala takini ila nafsi tarfatainya, Allah jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, ya. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju Allah lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Kita menuju Allah, ya maksudnya kita beribadah kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Akhirnya kita cinta kepada Allah, kita harap kepada Allah, kita takut kepada Allah, dan tiga hal ini menjadi pondasi dalam beribadah. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Orang pengen bahagia, sekarang effortnya besar. Ya, apa istilahnya healing. Ya, pengen bahagia healing. Padahal bahagia itu cukup mengenal Allah. Ya, maka Nabi mengatakan kalau para raja tahu bagaimana nikmatnya kita bisa nangis, mereka akan rebut dengan pedang-pedang mereka. Orang lari ke puncak, keluar duit, ke Bali, keluar negeri, pengen bahagia. Effortnya besar. Tapi kalau kita kenal Allah, nggak kemana-mana. Bahkan ketika berbaring maksudnya, kita nggak usah bergerak. Kita sujud saja. Kemudian kita bisa merasakan bagaimana Allah telah menolong kita dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah kebahagiaan yang besar. Ya, nggak perlu jalan-jalan kemana-mana. Ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita dapatkan dalam kesempatan kali ini, insya Allah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di halaman 34 insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Di bab-bab awal ini nanti akan berulang apa yang disampaikan oleh penulis, ya. Ada 3 bab yang masih bicara tentang keutamaan mengenal, ya, nama dan sifat Allah, ya. Tapi ada yang mau nambahin sebelum saya tutup? Udah jam 1 lewat nih. Cukup ya. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Ya mohon maaf kalau sesuatu yang kurang
berkenan dalam penyampaian saya. Semoga Allah maafkan, ampuni kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.